kitty cat bracelet, motherfucker! What are you talking about, man? I swear to God, I don't know! Hey, get off him! No! Nobody, sebuah film yang mengisahkan kemarahan seorang pria yang diremehkan oleh keluarga dan lingkungannya. Film yang tayang pada tahun 2020 ini dapat menjadi inspirasi Anda yang terbiasa dengan dunia yang terlalu meremehkan apa yang ada di dalam diri Anda. Buat kamu, para pecinta film action dengan adegan tembak-tembakan yang seru, inilah Nobody. Awal film diperlihatkan seorang pria yang sedang diinterogasi oleh dua orang agen khusus. Dari sini, penonton bisa dibuat bertanya-tanya siapakah pria tua tersebut? Lalu scene dibikin flashback, yaitu memperlihatkan kehidupan pria tersebut yang begitu membosankan. Ia menjalani hidup yang monoton, dimulai dengan membuang sampah di pagi hari, berangkat kerja di pabrik, serta kembali ke rumah di sebuah keluarga yang cukup dingin. Hubungan pria tua yang diketahui bernama Hutch Mansell ini juga terasa hambar dengan istrinya yang bernama Becca. Lalu pada suatu malam, terlihat dua orang pencuri yang merangsek ke rumah Hutch. Tetapi aksi mereka dipergoki oleh Hutch dan anaknya. Tapi karena mereka menggunakan pistol, Hutch tidak bisa melawannya. Tapi anak Hutch yang merasa mereka memiliki kesempatan melawan pun beraksi dan meringkus salah satu rampok tersebut. Dan saat Hutch memiliki kesempatan untuk menghajar perampok tersebut, justru ia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Dan akhirnya para rampok itu pun berhasil kabur. What the fuck, Dad? Aksi Hutch yang diam saja saat rumahnya dirampok itu mendapat cibiran dari polisi yang datang ke TKP tersebut. Mereka menganggap jika Hutch adalah seorang ayah yang pengecut. Bahkan, ayah Hutch sendiri semakin tidak respect dengan ayahnya. Di kerjaan, Hutch juga mendapat cibiran dari rekan kerja sekaligus kakak iparnya. Bahkan, Hutch sampai diberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga apabila kejadian serupa terjadi. Lalu Hutch menerima sebuah telepon dari kawan lamanya. Kawannya itu juga menanyakan kenapa Hutch diam saja saat dirampok. Dan Hutch berkata jika rampok yang datang ke rumahnya itu adalah rampok amatir karena Hutch paham jika pistol yang mereka bawa sesungguhnya tidak berpeluru. Sekembalinya ke rumah, Hutch kembali mendapat sambutan dingin dari istri dan anak lelakinya. Lalu, anak perempuannya yang kecil merasa kehilangan kalung kucing miliknya yang ternyata kalung tersebut terbawa oleh maling tempo hari. Menganggap barang milik anak kesayangannya dicuri, Hutch pun mulai marah dan berniat mencari perampok tersebut. Ia pun mendatangi rumah ayahnya dan mengambil pistol di sana. Lalu, Hutch mulai mencari perampok tersebut di rumah tato. Hutch yang terlihat tua pun diremehkan oleh orang-orang di rumah tato. Namun salah satu dari mereka melihat tato yang ada di tubuh Hutch, ia pun kabur dari sana karena ketakutan. Thank you for your service. Di sini diketahui jika tanda di tubuh Hutch adalah sebagai simbol bahwa ia adalah mantan anggota tim elit khusus yang disegani. Akhirnya, Hutch pun mencoba menanyakan siapa orang yang memiliki tato seperti yang Hutch tunjukkan di gambar pada tubuh rampok tersebut. Setelah mendapatkan alamat mereka, Hutch pun bergegas menuju rumah perampok tersebut. Di sana, Hutch dengan mudahnya menghajar sepasang perampok suami istri tersebut tanpa ampun. Hutch hanya meminta kalung kucing anaknya dikembalikan, namun rampok tersebut merasa tidak membawanya. Hutch yang kepalang emosi langsung menghunuskan pistolnya ke arah mereka. Namun sebelum pelatuk ditarik, terdengar suara bayi menangis. Setelah menengok, Hutch pun urung membunuh mereka karena di sana ada seorang bayi yang sedang sakit keras.
Di sini diketahui jika perampok tersebut mencuri untuk memenuhi kebutuhannya yang serba kekurangan. Hutch pun hanya bisa melampiaskan kemarahannya dengan memukuli tembok yang ada di luar rumah tersebut. Kemudian dia pun pulang dengan menaiki bus. Saat di dalam bus tersebut, tiba-tiba ada sekelompok pemuda yang mabuk berat masuk ke dalam bus dan mencoba membuat onar di dalam bus. Hutch yang saat itu kemarahannya tidak kesampaian menganggap bahwa ini adalah makanan empuk untuknya dan adegan pertarungan seru pun tersaji di sana. Meskipun sudah tua, ternyata Hutch masih terlalu ampuh untuk sekelompok pemuda ingusan. Bahkan mereka semua babak belur dibuatnya. Setelah puas menghajar mereka, Hutch pun pulang ke rumah dengan disambut kaget oleh istrinya. Di sana istrinya begitu heran, suaminya yang polos itu terlihat bersimpah darah seperti habis tawuran. Sementara itu, di sisi lain, tampak bos mafia Rusia terkenal dengan nama Julian sedang menari dengan para biduan yang ada di kafe. Kemudian, salah seorang mafia pemegang saham ternama tampak tidak suka dengan gaya Julian yang dinilai terlalu vulgar sebagai seorang yang dipercaya menjaga uang para mafia-mafia tersebut. Hal itu membuat Julian menjadi marah. Dia pun membunuh salah satu mafia dengan sadis hanya dengan sebuah gelas. Hal itu membuktikan bahwa sosok Julian ini merupakan sosok yang berbahaya. Selang beberapa saat setelah insiden tersebut, Julian mendapatkan informasi adiknya telah mati dihajar oleh seseorang. Mendengar hal itu, Julian menjadi geram dan ingin langsung membunuh orang yang telah membunuh adiknya itu. Ternyata, salah satu orang yang dihajar oleh Hutch kemarin merupakan adik si mafia Rusia bengis ini. Julian pun menanyakan kepada anak buahnya ciri-ciri orang yang telah menghajar adiknya ini. Julian memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu identitas Hutch. Di lain sisi, salah seorang teman Hutch ini memberitahukan kepadanya bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak biasa dianggap remeh, yaitu Julian. Sementara itu, di sisi lain, anak buah Julian telah mendapatkan informasi mengenai Hutch dengan wajah ketakutan. Dia pun memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Julian lalu pergi begitu saja. Karena anak buahnya itu sangat takut jika harus berurusan dengan Hutch yang mantan agen khusus itu. Julian yang telah mendapatkan dokumen tersebut pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Hutch hidup-hidup. Sedangkan Hutch yang sedang makan malam bersama anak istrinya melihat mobil-mobil mencurigakan di depan rumahnya. Naluri Hutch langsung bekerja dengan menyuruh anak dan istrinya untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah, sementara Hutch bersiap untuk menghadapi gerombolan mafia itu. Pertempuran sengit di rumah Hutch pun dimulai. Pada awalnya, Hutch berhasil menghabisi semua para gangster itu. Tetapi nahas, salah satu gangster berhasil menyetrum Hutch hingga membuatnya pingsan. Hutch pun dibawa ke dalam sebuah bagasi mobil untuk dihadapkan kepada bos mereka. Tetapi di tengah perjalanan, Hutch berhasil keluar dari bagasi mobil tersebut dan menghajar mereka hingga mobil mereka oleng dan menabrak sebuah tiang listrik. Mobil itu pun terguling dan para gangster yang ada di dalamnya tewas seketika. Hutch yang berhasil selamat memberitahukan kepada ayahnya untuk berhati-hati karena kini mereka akan diburu oleh Julian dan anak buahnya. Sementara anak dan istri Hutch pun diamankan di suatu tempat untuk sementara. Dan apa yang dikhawatirkan Hutch pun terbukti. Beberapa anak buah Julian terlihat menyatroni rumah ayah Hutch. Ayahnya yang seorang jompo itu terlihat tertidur di kursi malasnya. Dan ketika anak buah Julian mendekatinya, ternyata ayah Hutch telah menyiapkan shotgun di balik selimutnya dan membunuh anak buah Julian dengan sadis. Kematian dua orang suruhan Julian membuat ia mengerahkan seluruh pasukannya untuk berperang dengan Hutch. Sementara itu, Hutch pun membeli pabrik tempatnya bekerja dengan bongkahan emas yang dimilikinya. Dan bekas pabrik itu dipersiapkan Hutch sedemikian rupa untuk menyambut kedatangan para anak buah Julian yang sedang memburunya. Selesai mempersiapkan gedung perangkap, Hutch justru mendatangi gedung di mana Julian menyimpan uang milik kliennya.
Di sana, satu persatu anak buah Julian tewas dihajar Hutch tanpa ampun. Tidak hanya puas membunuh mereka semua, Hutch kemudian membakar gedung tersebut beserta uang milik klien Julian. Puas membakar uang Julian, Hutch kini justru terlihat dengan santainya makan di sebuah meja di mana Julian sedang asyik menari dengan para wanita malam. Melihat Hutch di meja tersebut, Julian mendatanginya dengan amarah yang tak tertahankan. Namun saat semua anak buah Julian menodongkan pistolnya, Hutch menyingkapkan selendang di tangannya dan ternyata terdapat sebuah bom yang cukup untuk meledakkan seisi gedung. Di sana akhirnya Hutch mencoba bicara dengan Julian. Ia katakan jika urusan mereka seharusnya cukup sampai di sini saja. Jika Julian ingin tidak terjadi apa-apa dengannya. Mendengar saran Hutch, Julian semakin meradang dan menolak saran darinya. Hutch pun keluar dari bar dengan sebongkah bom di tangan. Setelah Hutch memasuki mobil, Julian mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengejar dan membunuh Hutch. Aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan seru pun tersaji hingga sampailah mereka di gedung bekas pabrik yang telah dipersiapkan olehnya. Saat Hutch hampir terpojok di depan gedung, tiba-tiba Hutch mendapat bala bantuan dari kawan lamanya serta ayah Hutch yang jompo namun sadis itu. Rupanya, seluruh keluarga Hutch adalah seorang assassin atau pembunuh yang sangat mengerikan sehingga skill yang mereka miliki sangat berbahaya dalam menghabisi geng mafia Julian. Peperangan antara geng mafia menakutkan dengan keluarga pensiunan assassin pun tak terhindarkan. Ketika seluruh anak buah Julian sudah tewas, justru kawan Hutch tertembak di lengannya oleh Julian. Hutch dan ayahnya pun kehabisan peluru dan terpojok di satu sudut ruangan. Tiba-tiba dengan naluri membunuh taktisnya, Hutch menggunakan ide gilanya dengan menggunakan bom yang direkatkan di kaca mobil dan merangsek mendekati Julian dan... Julian dan Hutch pun mental akibat bom. Hutch selamat karena terlindungi kaca mobil, sementara Julian terkapar tak berdaya hingga tewas. Akhirnya sampailah pada adegan awal di film ini yang memperlihatkan Hutch yang sedang diinterogasi oleh dua orang agen karena telah menghabisi seluruh jaringan mafia Rusia Julian. Di akhir film diperlihatkan Hutch dan istrinya yang telah membeli sebuah rumah baru. Lalu seseorang yang tidak dikenal menelpon Hutch yang harus menyelesaikan tugas barunya dan pada momen ini akhirnya sang istri menyetujui pekerjaan rahasia Hutch. Lalu film pun berakhir.